Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang Al-Fakir ta'zimi, Al-Fakir hormati seluruh para kiai, para asatidz wa ustadzat, para ulama, wa nakhussu bi jami'il habaib, dan khususnya kepada Shahibul Bait Al-Habib Zaki, dan juga yang tadi malam Al-Fakir menginap di rumah Al-Habib Ali Ridha bin Yahya. Semoga Habib Zaki sekeluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, diberikan kemanfaatan, semakin berkah kepada masyarakat, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, Al-Fakir diberikan amanah oleh Al-Habib Zaki untuk sedikit menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh para ulama. Jadi saya berdiri bukan untuk mengajar, tidak, karena di sini banyak yang jauh lebih alim daripada saya. Tapi di sini hanya untuk menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh para ulama. Karena kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a maqalati." Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengarkan hadisku, kata Nabi. Fawa'aha, kemudian dia benar-benar menjaga hadis Nabi. Thumma addaha kama sami'aha, kemudian dia menyampaikan sesuai apa yang dia dengar. Kenapa kita harus menyampaikan apa-apa yang pernah disampaikan Nabi? Kalau sekarang warathatul anbiya, yang pernah disampaikan oleh para ulama, kita sampaikan kembali kepada orang mukmin, kepada umat Islam. Karena farubba muballighin aw amin sami'in, karena bisa jadi, kata Rasulullah, pendengar kedua lebih memahami apa yang disampaikan daripada pendengar pertama. Maka tabarrukan kepada para ulama bahwa kita berkumpul tidak lain, meskipun ini di bulan Sya'ban, ternyata peringatannya Isra wal Mi'raj. Ini menunjukkan bahwa salah satu keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaan Rasulullah jangan dikira hanya tertulis di dalam Al-Quran. Jangan dikira keistimewaan Rasulullah hanya yang tahu umat Islam saja. Tapi dulu jauh sebelum Rasulullah ada, keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah termaktub di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, baik kitab Taurat maupun kitab Injil. Dan itu terbukti, sehingga Allah menyampaikan kepada Nabi di dalam surah Yunus. Allah menyampaikan, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Kalau kamu, wahai Muhammad, ragu terhadap apa yang telah aku turunkan kepadamu, maka coba kamu bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Kalimat di dalam Al-Quran menggunakan kata fas'al. Is'al berarti disuruh bertanya walau marratan wahidah. Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada orang-orang yang memegang kitab terdahulu. Bertanyanya menggunakan kata is'al walau satu kali. Coba kamu kalau nggak percaya, tanyakan bahwa tentang apa ayat ini. Surah Yunus ayat 94 ini, tentang bahwa sifat Nabi Muhammad telah disebutkan dari kitab-kitab terdahulu. Kalau kamu tidak percaya, wahai Muhammad, bahwa sifat kamu sudah aku catatkan di kitab-kitab terdahulu, maka fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Coba kamu bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu bahwa sifat kamu itu sudah ada. Beda kalau lafaz di dalam Al-Quran menggunakan kata sal. Sal bani Israil.
Kalau saling itu tuntutan untuk bertanya berkali-kali, karena Bani Israil ini orangnya ngeyel. Makanya pakai sal. Sal faedahnya suruh bertanya lagi, itu sifat Bani Israil. Sering bertanya tapi nggak pernah kerjakan. Sering minta ijazah kemana-mana tapi tidak ada yang diamalkan gitu. Kemana-mana minta ijazah, roti hatta ijazah, roti. Tapi nggak ada yang dibaca. Nah, itu ciri-ciri Bani Israil itu. Ada titisan sedikit lah gitu ya. Bedanya dia dari orang Islam. Nah, Rasulullah ketika diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada orang-orang pemegang kitab terdahulu, berarti kitab Injil dan Taurat. Kalau Zabur tidak, karena Zabur ini Allah turunkan kepada Nabi Daud, wa ataina Daud Zabura. Nabi Daud diberikan kitab Zabur oleh Allah yang isinya itu tidak ada hukum syariatnya. Kitab Zabur itu tidak ada hukum syariatnya. Isinya cuma pujian-pujian dan hikmah-hikmah, puisi-puisi. Makanya Nabi Daud terkenal suaranya yang indah. Saking indahnya sampai besi meleleh mendengarkan suaranya. Kalau kita kan berkarat besi. Kalau Nabi Daud meleleh. Itu perbedaannya. Nah, di dalam kitab Taurat dan Injil telah disebutkan sifat-sifat Rasulullah. Tetapi apa? Kata Rasulullah ketika Allah memerintahkan untuk membuktikan bahwa sifat kamu telah termaktub dalam kitab terdahulu. Qala Qatadah bin Da'an balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la asyukku wa la as'al. Kata Rasulullah, aku tak pernah ragu ya Allah, aku tidak pernah bertanya kepada orang-orang yang memegang kitab sebelumnya. Tidak pernah Rasulullah meragukan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Itu salah satu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gak istimewa itu kan umatnya sebetulnya, apalagi zaman sekarang, Pak. Ada kabar viral timur ke timur semua. Padahal viralnya belum tentu. Ada kabar viral ke barat semua. Betul kata Nabi Muhammad. Nanti kalian di akhir zaman seperti buih di lautan. Seperti buih di lautan banyak memang, tapi gak berkualitas. Bertahun-tahun jadi umat Islam, syarat sholat saja kadang kita tidak hafal. Bertahun-tahun merayakan Isra wal Mi'raj yang ceritanya Nabi Muhammad mendapatkan sholat, tapi syarat menjadi imam gak tahu. Tapi rebutan jadi imam di masjid, betul apa tidak? Karena ada gajinya biasanya. Rebutan jadi imam. Baca Fatihahnya saja kadang salah. Baca Fatihah belum fasih, tapi rebutan jadi imam. Padahal konteks umat Nabi Muhammad dikeluarkan oleh Allah untuk meneruskan estafet umat terbaik. Dulu umat terbaik dipegang Bani Israil. Ya. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, ya Bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israil, ingatlah kepada nikmat yang telah kuberikan. Bani Israil dulu banyak nikmatnya. Allah bebaskan dari perbudakan Fir'aun. Allah selamatkan ketika masuk daerah Palestina. Allah kasih manna wa salwa. Allah kasih rezeki yang sangat banyak. Bani Israil disuruh ingat, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bahwa aku kata Allah mengutamakan kalian Bani Israil daripada umat semesta alam. Dulu umat terbaik dipegang Bani Israil dulu pada zamannya, di zaman Nabi Musa. Karena Bani Israil gagal menjadi umat terbaik, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, tetapi mereka orangnya ngeyel, gak mau ikut Nabi. Bahkan titelnya maghdub, orang yang dibenci oleh Allah, orang yang diadab oleh Allah. Sehingga estafet itu turun lagi, bukan kepada Bani Israil. Apa sebabnya? Bani Israil yang dulunya menjadi umat terbaik, lalu Allah gantikan, la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka ada amar ma'ruf nahi munkar. Bani Israil gagal menjadi umat terbaik karena mereka tidak amar ma'ruf nahi
terbongkar. Ada orang ngomong kesesatan gak dibantah, kita diam saja. Ya sudahlah, saya netral saja. Ada istilah netral. Netral itu berarti jenengan akan menjadi al-aqraf nanti kan. Gak masuk surga ya gak masuk neraka juga kan. Netral itu kalau dalam hal kebenaran gak boleh netral itu. Gak pernah Nabi ngajari ketika ada konflik ya, antara Bani Khosroj misalnya berperang dengan Bani yang lain atau Bani Quraisyah dan lain, lalu Nabi bilang ya sudahlah kita netral saja. Gak ada, gak ada. Pelajaran netral itu gak ada. Nabi kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Ada orang Indonesia misalnya ngomong sama malaikat kok bisa? Gak ada orang yang berani bilang ngomong sama malaikat kalau bukan orang Indonesia. Gak ada. Sehingga kalau ada orang-orang semacam ini yang menebar kesesatan itu, wajib bagi ahlul ilmi untuk membantah, wajib itu. Sehingga Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, kalau dakwah itu dua, bil hikmah wa bil mau'izatil hasanah, itu namanya dakwah. Hikmah dengan cara lembut, kayak para habaib, para kiai itu, atau mau'izatil hasanah, menyampaikan mau'izah itu dakwah namanya. Wajadilhum itu sudah bukan dakwah kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu namanya jihad. Gak ada debat, dakwah itu gak ada. Dakwah itu dari kata da'a, ngajak. Gak ada orang ngajak itu sampai mendebatkan. Sehingga wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan mereka yang menebar kesesatan. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu ranahnya sudah jihad. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Kalau sudah tingkatannya bukan dakwah lagi tapi jihad, maka jaminan dari Allah, janji dari Allah, lanahdiyannahum subulana, akan banyak jalan dari Allah untuk pertolongan. Kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dinarasikan umat Islam ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada saudaranya misalnya berbuat salah, ada saudaranya atau adiknya atau tetangganya, naudzubillah, pacaran gitu. Pacaran ini adalah status cowok cewek yang tidak sah. Lalu kita diam saja, ya sudahlah kita netral saja. Tidak bisa. Saat itu kita punya kewajiban walau bikalamin qalilin sadid, meskipun dengan hanya ucapan yang sedikit. Pacaran itu dosa. Pacaran itu dosa. Meskipun hanya sebagai itu bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena ciri-ciri umat Islam yang Allah keluarkan adalah orang yang berani amar ma'ruf nahi munkar. Kalau nggak mampu dengan tangan karena bukan pemerintah, maka dengan mau'izatul hasanah, dengan cara ini. Rame-rame sekarang ya buat masak itu, nantang-nantang debat, giliran didatangi kan nggak datang. Wajib ranahnya ilmu. Al-Faqih sudah mengatakan, jangankan banyak, andaikan satu saja dzurriyyah dari Ubaidillah bin Isa bin Ahmad, hanya satu orang di Indonesia, tapi secara ilmu memang nasabnya sambung kepada Nabi, maka saksikan saya harus ada di depan. Kenapa? Karena itu menjadi hak para thalabul ilmi untuk berbicara, dan ini ranahnya ilmu. Jadi kalau ada sampai orang mengatakan misalnya, wah ini keturunan Yahudi, wah itu bahaya, sudah bisa kafir sendiri, bahaya. Dan ingat kata Rasulullah, lawannya Dajjal itu nanti adalah dzurriyyah Nabi. Di akhir zaman yang akan di barisan Dajjal itu adalah orang-orang yang membenci dzurriyyah Rasulullah, karena nanti umat Islam dipimpin oleh orang yang bernama Imam Mahdi. Waqad tawatarat al-akhbar wastafadat bi kathrati riwayatiha 'anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi majihil Mahdi. Riwayatnya sudah mutawatir, sudah istifadah bahwa akan datang salah satu dzurriyyah Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul yang bernama Imam Mahdi. Namanya sama dengan namaku, kata Nabi Muhammad bin Abdullah. Dan nanti fayusa'idu Isa ala qatri Dajjal li babi Luddin bi ardi Falastin.
dan itu dzurriyyahku itu. Ini hadis dari Rasulullah yang akan membantu Nabi Isa membunuh Dajjal nanti di gerbang Wad di daerah Palestina. Jadi nanti yang melawan dzurriyyah Nabi ini adalah orang-orang yang membela Dajjal. Hati-hati. Kalau memang ada orang mengaku seumpama sekarang saya kemarin ketemu Nabi pakai baju batik katanya, pakai gelang kona. Nabi pun jadi orang Jawa kalau ada di Indonesia. Keren kan? Bayangkan Pak, Nabi Musa ini ketemu Nabi Khidir saja, Majma'al Bahrain ini melewati 2 lautan Pak. Sampai Indonesia ada tahu bawahnya Nabi Khidir. Setiap hari dipanggil. Keren banget orang Indonesia. Orang Bogor, namanya tuh yang Nabi. Ya Allah. Jadi sekarang ini zamannya orang-orang gampang ketemu Nabi. Tapi hanya di Indonesia setelah ketemu Nabi orangnya apa bangga beres. Biasanya kalau setelah ketemu Nabi itu orangnya bersyukur. Baru di Indonesia setelah ketemu Nabi orangnya apa bangga beres. Baru di Indonesia ini Nabi orang mana ini? Sehingga kalau Rasulullah sudah mulai disakiti hatinya, Sayyidah Fatimah itu bin Amr ini kata Rasulullah, bagian dari aku. Dan bahkan Rasulullah satu-satunya Nabi yang keturunannya diistimewakan. Nabi lain tidak ada. Nabi lain tidak ada yang diistimewakan keturunannya. Cuma Rasulullah yang berani mengatakan begini, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi. Semua nasab, semua sebab kayak ulama, kemudian orang yang mati syahid membela Nabi, orang yang berjihad membela Nabi, semuanya akan terputus di hari kiamat. Nasab juga terputus di hari kiamat. Illa sababi wa nasabi kata Rasulullah. Kecuali orang yang mati sebab aku, ada kaitan dengan sebab aku atau nasab. Nabi lain ada yang ngomong gitu. Sekelas Nabi Yusuf, bayangkan. Nabi Yusuf di dalam Al-Quran apa kata Allah? Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka ta'wil ahadits. Ilmu dulu. Kalau nabi-nabi lain wa yu'allimuka dulu, baru wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub, baru keluarga ini dibahas. Jadi nabi-nabi dulu itu yu'allim dulu, kemudian wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawaika Ibrahim wa Is. Jadi kalau nabi-nabi lain kamu harus ilmu dulu, diajari dulu oleh Allah. Nabi Isa itu apa kata Allah? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Ilmu dulu gitu. Cuma Nabi Muhammad yang berani bilang seperti itu. Kullu sababi wa nasabi wa yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi. Maka hati-hati. Kalau memang mimpi Nabi, kenapa tidak dari dulu Hasyim Asy'ari yang mimpi Nabi kan seperti itu? Kalau memang sama-sama mimpi Nabi, kenapa bukan Imam Ibnu Hajar yang mimpi Nabi dulu? Kalau memang keluarga Habaib ini bukan keturunan Nabi, sebenarnya nggak masalah, percaya tidak masalah, tapi jangan saling menghujat, jangan saling mencaci. Monggo nggak percaya tidak apa-apa, toh nanti ya sama-sama ketemu di akhirat kan begitu. Tetapi jangan saling mencaci, jangan saling menghina, karena kata Rasulullah la yanbaghi lil muslim an yakuna lahu ta'an wa la la'an. Tidak boleh orang Islam itu saling melaknat, saling mencaci maki, jangan. Diskusinya sudah diskusi ilmiah, tapi jangan menebarkan kebencian. Karena ajaran dari Allah itu seharusnya kalau sesama umat Islam ruhamanu bainahum. Asyiddaknya itu alal kufar, orang-orang kafir yang menghina Islam, yang menghina Nabi Muhammad, yang memerangi Islam itu kalau merasa angkuh, kalau merasa hebat, kuat, datang ke Palestina. Jangan angkuh di sini. Karena di sini mayoritas umat Islam saudaramu. Makanya dulu para sahabat bertengkar itu ketika Rasulullah datang, Islam yang menyatukan mereka. Ini kok malah mau masuk Islam, yang Islam dimurtad-murtadkan kan gitu. Diyahudi-yahudikan. Dakwah Nabi itu yang luar agar masuk, bukan yang di dalam dikeluarkan kan begitu. Karena dakwah Nabi Muhammad adalah at-tauhid. Al-anbiya'u ikhwatun li'allas wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid.
Para nabi semuanya bersaudara. Kita umat Islam semuanya bersaudara. Meskipun dari jalur ibu yang berbeda-beda para nabi itu, wa ummahatuhum syatta. Tetapi wa dinuhum wahid. Agama para nabi itu semuanya satu. Apa? Wa huwa tauhid, yaitu hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, jangan dikira nabi Rasul yang diisrakan oleh Allah hanya Nabi Muhammad. Oh tidak, Nabi dan Rasul lain juga merasakan yang namanya Isra wal Mi'raj. Maksudnya dipanggil oleh Allah untuk diberikan wahyu itu semua Nabi mengalami. Cuma bedanya kalau Nabi Musa itu jalan Pak, dari tempat beliau ke Gunung Sinai namanya, mendapatkan kitab Taurat, jalan beliau berjam-jam. Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk bertemu Allah ke Palestina, jalan berhari-hari. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijemput oleh Buruk. Kalau sekarang itu Al-Fat, dijemput oleh tempatnya istimewa, yaitu di Sidratul Muntaha. Tidak ada Nabi sekelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua hamba Allah diangkat derajatnya oleh Allah rata-rata memang ketika malam hari. Makanya Isra Mi'raj itu malam hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, kalau ingin didengar doanya oleh Allah, maka sering-seringlah bermunajat kepada Allah di malam hari, khususnya hampir-hampir subuh, setengah jam sebelum subuh. Itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali beliau hijrah ke Madinah. Rasulullah ketika pertama kali hijrah ke Madinah, apa dakwah beliau? Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, kemudian salinglah bersedekah, senang bersedekah kepada fakir miskin. Wasallu billail, dan salatlah di malam hari. Wan nasu niyam, ketika orang-orang sedang tidur. Ibadah di malam hari adalah tempat al-ijtima' ma'al habaib, tempat kekasih-kekasih Allah itu dikumpulkan. Berkumpul dengan kekasih Allah rata-ratanya sepertiga malam. Apalagi kalau sampai orang tua mendoakan anaknya di sepertiga malam, biasanya itu mustajab. Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat itu malam hari, bukan siang hari. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi 'ashr. Kami janjikan Nabi Musa 30 malam, lalu kami sempurnakan 10 kali 10 hari menjadi 40 malam. Dulu Nabi Musa itu puasa, enggak makan 40 hari. Ingin mendapatkan kitab Taurat di Gunung Sinai atau Gunung Tursina. Malam hari mau angkat derajatnya, Allah berikan wahyu, Allah berikan kitab suci. Nabi Lut alaihi salam Allah selamatkan dari desa yang akan Allah adab itu ketika malam hari. Fa ahliki bi ahlik, fa asri bi ahlika bi qita'in minal lail. Bawalah keluargamu malam hari, karena desa Nabi Lut yang melakukan LGBT, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, itu akan diadab satu desa oleh Allah. Maka kata Allah dalam Al-Quran, fa'asri bi ahlik bi qita'in minal lail. Malam-malam harus selamatkan. Rata-rata para nabi Allah akan derajatnya malam hari. Orang soleh rata-rata Allah akan derajatnya malam hari. Jenengan gak sholat terserah, yang penting jangan bermaksiat. Minimal niat malam hari kita takul ma'asi, gak bermaksiat. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun di siang hari, enggak, di malam hari. Fa'asri bi'ibadi annakum tataba'un, surah Al-Bukharah. Maka bawalah hambaku wahai Musa di malam hari, karena sungguh kalian akan dikejar oleh Fir'aun. Malam hari Allah selamatkan Nabi Musa di malam hari. Makanya Allah secara tegas, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Semua para nabi dalam Al-Quran Allah angkat derajatnya di malam hari. Makanya kalau doa itu yang paling mustajab itu di sepertiga malam. Nabi Ibrahim
setelah berdebat panjang dengan kaumnya, melihat ada bintang, qala hadza rabbi, apakah bintang ini Tuhan kita, kata Nabi Ibrahim ketika itu sedang berdebat dengan umatnya. Falamma afala qala la uhibbul afilin, ketika bintang itu terbenam, aku tidak suka Tuhan yang terbenam, kata Nabi Ibrahim. Ketika malam hari, lalu ayat selanjutnya mengatakan la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmil dhalin, andaikan Allah tidak memberikan aku hidayah, maka aku akan menjadi kaum yang sesat. Malam hari Allah selamatkan akidah Nabi Ibrahim dan orang-orang yang setia kepada beliau di malam hari. Makanya perbanyak tafakur, berdoa, minimal tarkul ma'asi, gak bermaksiat di malam hari, karena saat itu apalagi di sepertiga malam. Di dalam surah Al-Isra itu Pak, Allah melafazkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ingat ya, lailan minal masjidil haram ilal masjidil hamba. Nabi Muhammad dinarasikan hamba, dan semua ibadah yang kita lakukan sebagai umat Islam selalu Allah dahulukan zatnya daripada nikmatnya. Ini perbedaan antara Bani Israel dengan umat Islam. Kalau umat Islam di dalam sholat kita baca apa? Iyyaka na'budu, iyyaka Allah dulu, na'budu baru ibadah kita. Wa iyyaka Allah dulu, nasta'in baru doa kita. Allah mendahulukan zatnya, dirinya untuk diserahkan untuk hamba-hamba umat Nabi Muhammad SAW. Tapi beda kalau Bani Israel. Kalau Bani Israel nikmatnya dulu yang didengar, ulkuru ni'mati, baru wa anni faddaltukum adalah beda. Allah langsung pasang badan kalau masalah umat Nabi Muhammad. Makanya jangan suka mencaci umat Nabi Muhammad. Bahaya saudara. Apalagi kalau sampai mencaci sahabat, apalagi warasatul anbiya, para ulama. Sekarang para ulama gak ada harganya, dicaci maki para ulama. Oh, para ulama kan bisa salah katanya. Loh, kalau para ulama bisa salah apalagi ente. Kan begitu. Imam Syafi'i tidak maksum, gak terjaga dari dosa. Kalau Imam Syafi'i saja gak terjaga dari dosa, apalagi kalian. Jadi sejak kita itu jadi umat Islam, tapi sifatnya kayak Bani Israel. Jangan kita menjadi umat Islam sifatnya karena orang-orang Yahudi. Setelah dijelaskan kitabnya ada, pendapatnya ada, ulamanya banyak, tetap saja meskipun seluruh ulama mengatakan A, saya tetap mengatakan B. Ini ciri-ciri penerus Bani Israel. Seharusnya hidup di Palestina hanya di sini. Karena Bani Israel, Nabi Isa khusus untuk Bani Israel, Yahudi. Orang Yahudi dulu, apakah langsung taslim ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu? Tidak. Apakah langsung pasrah kepada Nabi Muhammad masuk Islam ketika Nabi Muhammad menampakkan mukjizat? Tidak. Makanya kalau kita baca maulid tadi kan mesti ada ayat ini. Inna fatahna laka fathan mubina. Kenapa? Kok setiap maulid ada inna fatahna? Hampir setiap maulid ada bacaan inna fatahna laka fathan mubina. Seolah-olah kalau baca maulid itu kita minta sama Allah agar otak dan hati itu sinkron. Karena yang akan dibahas adalah orang yang di luar akal ini. Orang yang akan dibahas di maulid, orang yang dulu andaikan beliau cerita tentang kehebatannya, orang kafir pasti menyalahkan, tidak percaya. Makanya kita kalau baca maulid ada inna fatahna laka fathan mubina, minta sama Allah agar otak dan hati kita itu sinkron. Setelah kemudian dijelaskan kehebatan Nabi Muhammad, kita menerima bahwa Nabi Muhammad gak sampai satu malam perjalanannya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dulu ada 3 golongan yang sering mengejek Nabi. 1 orang kafir Quraisy, 2 orang Yahudi, 3 orang Nasrani di zaman Nabi Muhammad. Ketika turun surah Al-A'raf, turun surah Al-Ahqaf ayat 9. Qul ma kuntu bid'an minar rasul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bihi.
Katakan wahai Muhammad bahwa kamu bukan nabi pertama. Sebelum kamu sudah ada nabi-nabi sebelumnya. Qad khalat min qablihi rusul. Sudah ada nabi-nabi sebelumnya. Dan katakan wahai Muhammad kepada umatmu, ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku enggak tahu kalian ini akan selamat atau tidak nanti di akhirat. Karena keselamatan hanya ada dalam kekuasaan Allah. Nah, ketika Nabi Muhammad diturunkan surah Al-Ahqaf ayat 9. Nabi Muhammad ditertawakan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Bani Israel. Muhammad, kalau kamu nggak tahu apakah kamu selamat atau tidak, kamu tidak tahu apakah kita yang ikut kamu itu selamat atau tidak, ngapain kamu ngajak kita? Kamu aja belum selamat, ngapain kamu maksa ngajak kita? Mendengarkan ejekan itu, Allah menurunkan surah Al-Fatih ayat 2. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ketika ayat ini turun, apakah orang Yahudi Bani Israel semuanya menerima bahwa Nabi Muhammad diampuni semua dosanya, dijaga oleh Allah jalannya, dimenangkan perjuangannya? Oh tidak. Orang-orang kafir tetap mengatakan ayat itu kan khusus kamu Muhammad. Kan kamu yang selamat itu, kita yang ikut kamu, mana dari ayatnya? Diturunkan lagi oleh Allah, yudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman laki-laki maupun perempuan kepada Nabi Muhammad, Allah persiapkan surga yang di bawahnya ada air-air yang mengalir, air sungai yang mengalir. Apakah mereka langsung terima? Oh tidak, tetap gak mau. Nah ini kan ciri-ciri Bani Israel. Ciri-ciri Bani Israel. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di depan kayak sok-sokan beriman, di depan kayak sok-sokan pakai sorban, di depan kayaknya pakai jubah, tapi ternyata pendapat yang menyalahi warasatul anbiya, menyalahi para ulama. Ini iman pertama kali yang disebutkan dalam Al-Quran adalah umat yang bermakna orang munafik. Di depan kayak yes, padahal pendapat yang menyalahi para ulama. Orang munafik jaminannya adalah nanti kata man yang terakhir dalam Al-Quran. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu man terakhir dalam Al-Quran tentang azab atas man yang pertama. Siapa? Orang-orang munafik yang seolah-olah kayak Islam padahal menentang ajaran Islam, menampakkan keislamannya padahal hatinya selalu ingkar kepada para ulama. Ya, sehingga kalau kita hidup di dunia dan ikut para ulama maupun siapa, kata Rasulullah cuma 3 Pak, yang bisa mensyafaati kita cuma 3. 1 al-anbiya, para nabi. Kita gak ngikutin zaman nabi. Kita gak bisa mengikuti para nabi karena kita gak ngikutin zaman tersebut. 2 asyhada, orang mati syahid. Kita gak pernah datang ke Palestina, bahkan gak pernah nyumbang apa-apa ke Palestina. Palestina dibantai habis-habisan, kita acuh-acuh saja, kita santai-santai saja. Yang tinggal 1 yang bisa mensyafaati kita nanti di hari kiamat adalah para ulama. Kalau tidak dari sekarang, makanya tadi Habib Zaki menyampaikan apa yang panjenengan semua sedekahkan pada acara yang barokah ini tidak akan sia-sia. Itu betul Pak, betul. Walau hanya air, bisa jadi itu yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Kita mengandalkan ibadah gak bisa, saudara. Sholat kita bolong-bolong, wirid kita gak ada yang istiqomah, sedekah kita gak pas-pasan. Jadi mau mengandalkan ibadah gak bisa. Kalau kita realistis, kan dengar-dengar orang Bandung itu realistis. Jadi kalau nyari mantu itu harus realistis, kan begitu. Kalau nyari istri harus realistis. Kalau jenengan realistis, Allah akan lebih realistis nanti di akhirat. Kalau Anda membawa iman hanya sebesar 100.000 rupiah, jangan harap ingin kumpul dengan orang-orang yang di VIP-kan Allah di akhirat. Tidak bisa. Kita imannya sebesar uang 100.000, mau kumpul sama kolom merak nanti di akhirat, VIP-nya versi Allah.
Ya Allah, kumpulkan saya dengan Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya. Nah, bisa saudara. Allah itu lebih realistis daripada kita. Kalau kita kan kalau kerja minimal gaji 5 juta per bulan baru bisa hidup sebulan. Allah jauh lebih realistis daripada Anda nanti di akhirat. Pemain yakmal bin qala darwatin lebih realistis. Makanya kalau di dunia kita ada dekat orang soleh, gak datang di majelis ilmu, jangan harap jangan akan di-VIP-kan oleh Allah. Jadi nanti diskon neraka, diskon itu bukan hanya di mall Matahari, neraka bukan diskonnya. Diskon neraka rata-rata orang-orang yang kenal dengan orang soleh. Contoh kita tercatat di neraka 200 tahun. Tercatat sudah 200 tahun. Ternyata ada orang soleh bilang begini, ya Allah, orang itu dulu meskipun air ya Allah, dia istiqomah nyumbang meskipun satu dus air. Panggil dia ya Allah, langsung nanti ada diskon waktu itu. Langsung, karena kekuatan satu orang alim bisa mengangkat 70 orang masuk itu. Nah makanya perbanyak kan orang soleh, perbanyak kan orang soleh, karena kita ngandelin ibadah gak bisa. Saya ulangi ya, ngandelin ibadah gak bisa. Saat kita yang ibadah di sholat aja ada gak tahu artinya, gak tahu. Baca Fatihah saja kita gak fasih. Ada imam, ini kebiasaan kesalahan imam yang biasa terjadi. Baca Fatihah begini, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nafas ini. Waladhdallin. Padahal enggak pernah ada waktu di sini. Enggak pernah ada bacaan sahabat imam qiraah siapapun yang nafas lalu waladhdallin ada. Kan salah itu kan secara ilmu qiraah kan? Fatihah saja, Fatihah kita saja perlu diistighfari saudara. Fatihah kita itu perlu diistighfari lagi. Kenapa? Gak ikut para ulama. Kalau udah dekat sama orang soleh, apa yang mau kita andalkan? Mau mengandalkan kakek misalnya. Oh kakek saya orang soleh, ya kakeknya orang soleh. Kamu, jangan-jangan kamu mempermalukan kakekmu sendiri. Jangan-jangan kakekmu malu dengan kamu. Nah, kalau kita sekarang gak hadir di majelis seperti ini, gak dekat dengan orang-orang soleh, gak dekat dengan orang-orang baik, siapa yang mau kita andalkan? Anak saja setelah orang tuanya wafat yang diperbutkan biasanya harta, Pak. Anak kalau tidak dididik dengan didikan yang soleh, yang bagus, yang baik, wafat orang tuanya yang dibahas bukan bagaimana cara mendoakan terbaik orang tua yang baru wafat, bukan. Tapi mana bagian saya, mana bagian kamu. Bayangkan, anak saja bisa lupa sama orang tua, apalagi orang lain. Makanya para ulama menyampaikan mantau kawalah dalam jahilan karena kuluzam bin akilah alaihi. Kalau membiarkan anaknya dalam keadaan bodoh dalam agama, maka semua dosa anaknya juga ditanggung orang tuanya. Jadi jangan heran kalau orang tua nanti di hari kiamat dapat dosa korupsi, dapat dosa berzina, dapat dosa pacaran. Loh ya Allah, saya dapat pernah pacaran, kenapa ditulis dosa pacaran? Oh iya, kamu udah pernah anakmu. Loh kenapa anak saya jadi ke saya tulisannya ya Allah? Iya, karena kamu udah pernah ngajari anakmu ilmu agama. Anakmu main kemana saja kamu biarkan. Kamu udah fasilitasi anakmu untuk belajar agama, maka dosa anakmu kamu juga dapat. Gitu ya. Allah lebih realistis daripada kita. Jangan harap hanya dengan modal sholat, hanya dengan modal wirid yang sedikit-sedikit, modal baca notik yang jarang-jarang, lalu kita minta masuk surga tanpa neraka. Banget. Surga itu buat khusus orang-orang yang meninggalkan syahwatnya, meninggalkan perkara yang haram di dunia, baru jaminannya nanti surga. Surga terlalu mahal bagi orang-orang yang di dunia males-malesan dan mau dekat dengan para ulama, pengennya mati husnul khotimah, di akhirat dia langsung masuk surga. Maka dari itu pertemuan yang insya Allah penuh dengan barokah ini, semoga pulang dari sini kita menjadi orang yang lebih baik. Yang setelah sholat biasanya langsung pegang HP, sekarang baca sholawat meskipun cuma 7 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kan setelah sholat itu langsung pegang HP. Ciri-ciri orang munafik kata para ulama. Ciri-ciri orang munafik setelah sholat dia dan tidur sama sekali. Bahkan ada hadisnya itu.
Kalau setelah sholat dia langsung pergi dari tempat sholat, gak ada wiridan meskipun sedikit, itu ciri-ciri orang munafik. Semoga kita pulang setelah sholat bisa menjadi lebih baik, bisa lebih istiqomah, bisa lebih dekat dengan orang soleh, bisa lebih dekat dengan para alim ulama. Allah kuatkan diri kita untuk bisa memandang wajah para orang soleh dan ulama. Semoga semua urusan dunia kita dipermudah oleh Allah. Yang punya hutang semoga cepat lunas. Yang punya masalah dunia semoga Allah selesaikan. Dengan barokahnya kita berkumpul dengan orang soleh. Kata-kata para ulama, cerita orang soleh saja menurunkan rahmat, apalagi kita berkumpul dengan orang soleh, kita semuanya insya Allah husnul khotimah. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wa'afu minkum law sami'tum min kalami al-khata' wal nisyan wa ma ashbaha dzalika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, luar biasa apa yang disampaikan oleh Gus Taufik. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, akan menghantarkan kebahagiaan kita dari dunia sampai akhirat. Ada yang lupa dari yang saya mau sampaikan, ucapan terima kasih juga. Jazakumullah khair. Hari ini kita kedatangan tamu kebetulan dulu pernah Brunei dan sekarang beliau ada kunjungan. Beliau adalah Haji Hamidul bin Haji Muhammad Bahir. Beliau datang dari Brunei bersama istrinya dan dikawal langsung oleh Zali Segaf. Zali Segaf ini mertuanya sepupu Habib. Beliau yang mengawal. Saya ucapkan Hamidul terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan. Beliau datang bersama istri beliau. Saya berhasil ada yang di belakang. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada beliau semuanya. Dalam kita kepada jamaah yang ada di Brunei, insyaallah kalau kita kembali lagi di sana mudah-mudahan jazakumullah khair. Baik, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 11.12, jam 11.15. Kelihatannya Bapak Ibu sudah mulai pegang-pegang perut. Karena kita mulai awalnya biasanya jam 8. Karena ada hal dan tahlil kita awal setengah 8. Kayaknya setengah 8 itu potong sekarang ya. Jadi jazakumullah khair ya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di bulan-bulan berikutnya. Kita menjaga surat Al-Fatihah. Saudara kita, istri daripada Pak Musa Aam lagi dalam kondisi sakit, kita doakan mudah-mudahan berkat surat Al-Fatihah dan segala sekali bersyukur wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Minta untuk ibu-ibu supaya tidak ribut ketika ada pembagian nasi. Insya Allah semuanya dapat. Yang duduk yang tenang, ada panitia yang atur. Jadi jangan takut, tidak ada pembagian. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Sekaligus kepada para baik, para alim ulama.